Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan membahas tentang konsep tata kelola teknologi informasi dan area kunci yang perlu kita pahami selama belajar tata kelola teknologi informasi. Sebelumnya kita perlu membedakan ya terkait tata kelola organisasi dan tata kelola teknologi informasi. Kemarin konsepnya di materi yang pertama itu mengapa perlu ada tata kelola TI? Sederhananya adalah karena TI sudah dianggap sebagai aset ya di dalam sebuah organisasi, sehingga dia perlu perlakuan khusus selayaknya aset keuangan, aset manusia, aset fisik, aset brand, atau mungkin aset dalam bentuk yang lain. Nah, di sini semakin kita memahami hal tersebut, maka sebenarnya karena TI itu adalah bagian dari organisasi ya, termasuk juga aset-aset yang lain ya tadi ya. Maka secara langsung tata kelola teknologi informasi itu adalah merupakan bagian dari tata kelola organisasi secara keseluruhan. Berarti tata kelola organisasi itu ya tentang TI, ya logikanya kan gitu ya, ya tentang uang, ya tentang manusia. Yang kemarin yaitu terkait key aset ya di dalam sebuah organisasi. Nah, itu semuanya bersambung ya satu sama lain sehingga membentuk tata kelola organisasi secara penuh. Nah, kalau disederhanakan, tata kelola organisasi itu tujuannya yang mengatur sistem yang mengarahkan dan mengatur organisasi. Kita kembali lagi ke visi dan misi organisasi. Nah, seharusnya tata kelola untuk setiap aset itu tadi ya selaras ya dengan visi misi yang dimiliki oleh organisasi. Bagaimana keuangannya, pengelolaannya, bagaimana aset-aset fisik harus dikelola, semuanya kan tertuju pada satu hal, yaitu visi atau misi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Karena ya itu yang menjadi petunjuk ya bagi organisasi ke arah mana mereka harus bergerak atau beraktivitas. Kemudian karena tata kelola TI itu adalah bagian dari tata kelola organisasi, maka tata kelola organisasi itu menggerakkan atau menentukan arah dari tata kelola teknologi informasi. Idealnya semacam itu ya logika sederhananya. Karena tata kelola TI itu adalah bagian dari tata kelola organisasi. Namun nanti organisasi atau enterprise itu membutuhkan juga umpan balik dari informasi yang dihasilkan oleh teknologi informasi. Jadi ada hubungan timbal balik gitu ya. Meskipun tata kelola TI itu diset oleh tata kelola organisasi secara keseluruhan ya, karena secara logika dia adalah bagian dari tata kelola organisasi, maka pihak organisasi secara keseluruhan ya tetap membutuhkan data atau informasi yang nanti ya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan suatu instrumen kebijakan. Makanya kemarin ada istilah strategic partner kemarin ya. Nah, hubungan yang mengindikasikan ke arah strategic partner itu sebenarnya juga bisa terjelaskan di dalam hal ini ya, hubungan antara tata kelola TI dan tata kelola organisasi. Kemudian keunikannya adalah tata kelola TI itu idealnya harus bisa diintegrasikan ke dalam seluruh tata kelola yang ada di dalam organisasi. Kemarin ya di materi pertama kita kembali lagi sedikit ya ke sana, bahwa
karena informasi itu penting ya, karena kita sudah di knowledge based industry misalnya, knowledge based ekonomi ya, di mana organisasi yang bagus itu adalah organisasi yang memiliki kesadaran untuk mengelola data dan informasi sebaik mungkin. Maka unit-unit lain ya, unit keuangan, unit sumber daya manusia, atau mungkin unit produksi, itu harus idealnya ya, sekali lagi ini saya tekankan, idealnya harus terintegrasi dengan teknologi informasi. Nah, hubungan antara tata kelola teknologi informasi dengan tata kelola organisasi itu kalau divisualisasikan semacam ini ya, bahwa tata kelola organisasi itu kondisinya itu secara langsung ya dia yang menentukan bagaimana sih postur dari tata kelola TI yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Ya, ini logika sederhana saja. Kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam tata kelola TI, tentunya nanti aktivitas itu kan akan menghasilkan data dan informasi, yaitu dipakai oleh pihak organisasi. Begitu seterusnya, berkesinambungan ya. Enterprise activities ya, aktivitas organisasi itu juga nanti jadi bahan pertimbangan juga bagaimana sih mengarahkan aktivitas TI ya. Aktivitas TI nanti juga dijadikan pertimbangan juga bagaimana sih nanti mengatur aktivitas yang ada di organisasi. Jadi saling set ya, saling mengendalikan satu sama lain, tetapi dominannya ya karena tata kelola TI itu bagian dari tata kelola organisasi secara penuh, maka ya yang superior di situ adalah tata kelola organisasi. Baik. Teknologi informasi di sini disampaikan ya. Teknologi informasi dapat mempengaruhi kebijakan strategis dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana strategis. Ini kemarin yang mengindikasikan bahwa posisi unit TI itu bukan hanya sebagai service provider saja ya, tapi sudah menjadi strategic partner yang kita bahas di materi pertama. Kemudian ini beberapa perbedaan ya yang utama. Pastinya ada banyak perbedaan ya antara tata kelola organisasi dengan tata kelola TI, tapi ini yang paling penting ya, yang paling bisa kalian gunakan untuk memahami konsep terkait tata kelola TI. Di dalam sudut pandang tata kelola organisasi, pemilik modal itu memastikan manajer untuk mendapatkan profit. Jadi secara umum ya, karena ini tata kelola organisasi secara keseluruhan. Ya, jadi pemilik modal itu kemarin posisinya itu ada di top level ya, ada di top level. Kemarin kan kita bahas ya bahwa dewan direksi yang di dalamnya pasti ada perwakilan dari pemilik modal itu mendelegasikan kewenangannya atau menyerahkan tugas hariannya kepada para manajer. Gambaran umumnya adalah intinya mereka ingin memastikan bahwa aktivitas bisnis yang terjadi di dalam organisasi itu bisa membawa profit bagi mereka. Nah, itu secara umum ya dari sudut pandang dewan direksi atau pemilik modal terkait tata kelola organisasi. Nah, bagaimana kalau di tata kelola TI? Di sini dewan direksi memastikan ya bahwa CIO dan organisasi TI bisa menghasilkan manfaat untuk bisnis. Value ya, di sini sebenarnya istilahnya value ya. Kalau diterjemahkan secara kasar ya nilai, tetapi di sini bisa diterjemahkan manfaat ya. Kemarin sudah disinggung di materi pertama bahwa manfaatnya itu bisa tangible atau intangible. Ya, menghasilkan manfaat atau dampak yang positif bagi aktivitas bisnis. Misalnya untuk mempercepat atau mempermudah atau mempermurah aktivitas yang selama ini
dianggap lambat, mahal, atau mungkin banyak kendala, ya. Artinya aktivitas-aktivitas itu tadi kan logikanya kan ya untuk mencapai visi misi dari organisasi. Jadi perbedaannya di sini ya. Kalau tata kelola organisasi itu umum ya, umum banget, gambaran umumnya seperti apa. Oke, dewan direksi ingin mendapatkan profit, kemudian mereka mendelegasikan wewenangnya, tugas hariannya kepada para manajer. Sambil diingat-ingat ya, analogi kemarin ya, proyek rumah, ada orang yang punya program ya, atau orang yang punya hajat untuk membangun rumah, kemudian ada mandor, kemudian ada tukang. Nah, para manajer itu kan yang tugas harian di lapangan, yang mengawasi keseharian pekerjaan para tukang itu kan mandornya, ya. Sambil diingat-ingat analogi tersebut disesuaikan, ya. Kemudian di tata kelola TI ini lebih fokus ke aktivitas TI-nya. Jadi ya pendelegasiannya ya spesifik, artinya dewan direksi dan manajer eksekutif. Nanti kan di middle level manajemen itu kan juga ada strukturnya ya, CIO, CTO, mereka disebutnya group of C, tetapi mereka juga punya level ya, group of C. Ada CEO, ada CIO, ada CFO, Chief Financial Officer, yaitu ada strukturnya. Kemudian ada CTO, Chief Technology Officer, ada juga CIO. Nah, kepala dari unit atau departemen TI itu adalah CIO. Ya, yang mengepalai. Dia yang bertanggung jawab untuk mengelola aset teknologi informasi yang dimiliki oleh organisasi. Nah, pendelegasiannya bagaimana? Ya, dewan direksi, ya, yang top level manager, top level management bersama-sama dengan middle level management. Di sini salah satunya adalah manajer eksekutif ya, cara menyebutnya ya, CEO ya biasanya, Chief Executive Officer, itu mendelegasikan kepada CIO untuk mengurusi manajemen TI ya di dalam organisasi. Jadi dia yang fokus istilahnya ya mandor dengan tugas spesifik ya. Jadi ada kepala mandor, di bawahnya ada mandor-mandor ya kalau di pertukangan atau pekerjaan konstruksi. Nah, dia ini CIO dan para struktur, para personaliannya di dalam organisasi TI itu ya mendapatkan tugas dari dewan direksi dan manajer eksekutif untuk menjadi pengawas harian ya. Bagaimana sih teknologi informasi yang dimiliki oleh organisasi itu bisa dikelola dengan baik, bisa mendatangkan atau membawa dampak positif bagi kegiatan bisnis organisasi. Nah, kemudian di yang kedua ya ini terkait pengeluaran anggaran ya ini ya. Ya kan kemarin kan yang namanya investasi itu kan ada dana atau anggaran yang dikeluarkan ya. Nah, kalau investasi TI ya anggaran yang dikeluarkan untuk mengadakan teknologi informasi di dalam organisasi. Ya logikanya sederhana, apa yang sudah dikeluarkan itu ya jangan sampai menimbulkan kerugian. Nah, tata kelola organisasi secara umum ya sudut pandangnya ya umum juga, artinya paket-paket pekerjaan di dalam satu proyek yang dipilih oleh manajemen itu tidak menimbulkan kerugian. Ya, di sini kan ya kalimatnya semacam ini ya. Pemilik modal memastikan manajer tidak mencuri modal atau berinvestasi di proyek yang buruk. Ini terjemahan langsung dari bukunya Grimbergen. Artinya adalah tata kelola organisasi itu bertujuan untuk mengamankan investasi yang dilakukan oleh organisasi. Satu, supaya tidak salah memilih proyek ya, atau menginvestasikan anggaran ke dalam satu proyek dan tidak terjadi kecurangan-kecurangan tertentu ya, karena
di dalam tata kelola itu kan pasti ada instrumen kebijakan, ada aturan yang sifatnya kan transparan, ya. Maka dari situ pemilik modal sebagai pihak yang memiliki capital atau modal itu bisa tahu flow dari anggaran yang telah dia gelontorkan. Itu secara umum ya, tata kelola organisasi secara umum. Nah, proyek ini kan bisa macam-macam ya, tergantung dari unit yang ada di dalam organisasi itu apa saja, bisa bervariasi. Nah, kalau di tata kelola TI ya untuk memastikan bahwa Dewan Direksi dan Manajer Eksekutif itu mengawasi terutama CIO-nya supaya tidak terjebak dalam investasi proyek TI yang buruk ya. Di sini artinya tidak membawa keuntungan bagi organisasi. Ya, karena transparansi tadi ya di dalam tata kelola sekali lagi kan pasti nanti ada instrumen kebijakan, ada aturan main. Nah, itu sifatnya juga transparan ya. Kemudian yang ketiga adalah pemilik modal sebagai top level ya, itu mengendalikan manajer. Itu tata kelola organisasi secara umum ya. Jadi top level itu sudah pasti mengendalikan middle level. Nah, kalau sudut pandangnya di tata kelola TI ya, Dewan Direksi dan Manajer Eksekutif, CEO dan top level bersama top level itu mengendalikan CIO dalam konteks perihal terkait aktivitas TI yang ada di dalam organisasi. Jadi seperti itu ya perbedaan antara tata kelola organisasi dengan tata kelola TI. Cukup mudah ya memahami konsepnya ya. Intinya adalah karena aset TI itu adalah bagian dari sebuah organisasi yang setara dengan aset-aset yang lain, maka pastinya pengelolaannya juga tergantung dari struktur organisasinya. Maksudnya adalah ya top level pasti mengendalikan middle level mengendalikan low atau bottom level. Dan pastinya pihak top level itu ya dalam tanda kutip tidak ingin mendapatkan kerugian ya. Nah, kalau dikontekskan ke TI ya jangan sampai pembelian peralatan, pembelian hardware, software atau mungkin penyewaan jaringan, rekrutmen orang-orang yang dinilai memiliki kompetensi di bidang TI itu tidak sia-sia ya. Teknologi yang dibeli, people yang direkrut ya, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengatur TI ini tidak menimbulkan kerugian atau bahkan mempersulit organisasi itu sendiri. Baik, kemudian ya ini pembagian kewenangan ya terkait tata kelola organisasi dan tata kelola TI. Di sini disampaikan ya, tata kelola TI adalah bagian dari tata kelola organisasi, oke. Dan tata kelola TI itu adalah tanggung jawab dari Dewan Direksi. Nah, tanggung jawabnya itu memang di top level manajemen ya untuk tata kelola. Pasti apapun tata kelolanya pasti tanggung jawabnya ada di top level manajemen. Ya, tanggung jawab. Nah, pelaksananya itu pihak middle level, tapi yang bertanggung jawab tetap top level manajemen. Nah, top level manajemen yang dimaksud di sini adalah Dewan Direksi. Ya, Dewan Direksi atau Board of Director. Nah, isi dari Dewan Direksi itu siapa saja? Ya tergantung organisasinya. Ya, dia mau organisasi yang sifatnya service, ya, yang profit atau non profit. Pada intinya adalah dia bukan 1-2 orang ya. Dia adalah perwakilan dari misalnya stakeholder kunci, ya. Kemudian beberapa anggota independen kalau diperlukan ya. Ini sekali lagi tergantung dari postur dari organisasinya. Pemilik modal pasti ya di situ pasti ada perwakilan dari middle level, pasti juga ada, karena nanti yang memberikan pertimbangan ya. Kemudian apakah bisa mengajak
orang-orang yang dari luar organisasi untuk menjadi dewan direksi. Bisa-bisa saja, tergantung sekali lagi postur organisasinya, atau istilahnya gini, kalau memang organisasi itu membutuhkan pihak yang sifatnya independen karena kepentingannya sangat tinggi ya organisasi itu, dan biasanya ada kaitannya dengan kepentingan orang banyak ya, masyarakat atau mungkin di pemerintahan, ya bisa saja dewan direksi itu diambil dari pihak yang sifatnya independen ya, direkrut gitu ya. Dia tidak ada pertalian secara struktur organisasi yang sifatnya mengikat ya, tetapi atas dasar prinsip transparansi maka dibutuhkanlah orang-orang yang dalam tanda kutip dilabeli sebagai pihak yang independen, maka bisa diajak masuk ke board of director atau dewan direksi. Yang pada intinya adalah itu untuk mengendalikan supaya kebijakan yang nanti dirumuskan itu betul-betul bisa diterima oleh jajaran dan kemudian bisa diterima oleh pihak-pihak yang terdampak dari aktivitas organisasi tersebut ya. Ya kalau kalau saya gampangkan ya, pemerintah versus masyarakat ya. Organisasi di pemerintah itu kan pastinya kan pihak yang paling terdampak kan ya masyarakat ya. Pasti kan ada perwakilan dari pihak masyarakat yang mungkin bisa ditunjuk untuk menjadi bagian dari board of director. Ya saya nggak usah sebutkan organisasinya seperti apa, tapi yang penting konsepnya semacam itu ya. Anda biar bisa luwes dan terbuka saja untuk menilai ya, oh organisasi X ini dewan direksinya adalah ini, oh pantas saja kok butuh pihak-pihak yang sifatnya adalah independen. Nah semacam itu ya, untuk controlling ya, controlling dalam rangka supaya kebijakan yang dirumuskan, aturan main yang dirumuskan yang nanti akan diterapkan oleh para manajer atau middle level itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya adalah di sini dikatakan ya, melibatkan manajer eksekutif sebagai dewan direksi adalah praktek yang kurang baik dalam tata kelola. Misalnya ini maksudnya adalah sebagai peran ya, misalnya CEO itu dicampur di BOD ya, Board of Director. Ini secara tupoksi tugas pokok dan fungsinya itu memang tidak bagus ya. CEO ya CEO, dia fokus untuk mengimplementasikan, menyusun strategi ya, ketika di lapangan itu semacam apa ya. Tujuannya sudah ditentukan oleh Board of Direction. CEO itu tugasnya hanya untuk menyusun strategi saja. Kreativitasnya dia seperti apa, nanti dia biasanya dibantu oleh CFO ya, Chief Financial Officer. Jadi dua pihak ini ya saling bekerja sama untuk menentukan ya apa yang diinginkan oleh Board of Director itu bisa dicapai. Board of Director tidak mau tahu teknisnya semacam apa ya. Dia hanya memberikan standarisasi, dia hanya memberikan poin-poin tujuan akhir yang diinginkan seperti apa, nanti yang memikirkan caranya adalah CEO dan CFO biasanya. Nah itu statement bahwa dewan direksi dan manajer eksekutif perlu dipisah itu dalam konteks pemisahan tupoksi, jangan tercampur ya. Tupoksi sekali lagi itu adalah tugas pokok dan fungsi. Secara tugas itu jangan dicampur adukkan ya, karena nanti bisa saling mempengaruhi satu sama lain ya. Wah saya nggak bisa ini, nanti CEO-nya bilang gitu misalnya, nanti tujuan asli dari dewan direksi nanti disetir. Nah itu kan tidak semacam itu seharusnya, tapi itu kondisi ideal ya, bahwa pemisahan itu sebaiknya dilakukan, itu hal yang ideal. Namun kenyataannya mungkin masih banyak yang mencampur ya, bukan secara jumlah orang, bukan ya, maksudnya kalau memang misalnya CEO ini si Adi misalnya, Adi, kalau si Adi ini jadi CEO ya sudah CEO ya, artinya si BOD ini juga harus punya kesadaran bahwa yang ditunjuk itu ya juga bukan
pihak yang nanti ikut memiliki capital di situ, karena nanti bisa ke mana-mana nanti strateginya ya, bahkan bisa terjadi tadi ya fraud dan lain-lain. Idealnya semacam itu. Nah, si Adi ini apakah bisa ditarik ke BOD? Tadi ya secara konsep idealnya tidak bisa, tetapi kalau secara person itu bisa ya, tetapi dia harus sadar bahwa dia posisinya sekarang ada di BOD ya, posisinya ada di BOD, bukan sebagai si CEO. Nanti CEO ya nanti bahasanya beda lagi kalau memang itu satu person yang punya dua pijakan kaki ya. Jadi di sini sekali lagi melibatkan manajer eksekutif sebagai dewan direksi ini tidak baik dalam konteks tidak ada pemisahan tanggung jawab atau pendelegasian wewenang di situ. Ya, jangan sampai dianggap CEO itu ya BOD itu ya CEO, sehingga BOD itu mengatur teknis nanti strateginya gimana, itu tidak perlu. Ya, di dalam praktek manajemen itu BOD tidak perlu mengatur teknis strateginya seperti apa, itu diserahkan semua ke CEO. Demikian pula CEO ya hanya memikirkan strateginya seperti apa untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh BOD. Dia fokusnya ke situ saja. Ya, misalnya tujuannya adalah bergerak dari titik A ke B misalnya. Ya, CEO memikirkan caranya semacam apa. Ya. Dia tidak perlu mengubah-ubah tujuannya nanti, ya kita A ke C sajalah, jangan ke A ke B. Nah, itu berbeda ya di situ ya. Kemudian tata kelola teknologi informasi, perbedaan antara tata kelola teknologi informasi dan manajemen teknologi informasi ini dua istilah yang sebetulnya tidak perlu dibikin sulit ya. Pada intinya begini. Dari struktur tadi kan sebenarnya jelas ya, tadi ada top, ada middle, ada bottom. Top level manajemen itu adalah pihak yang bertanggung jawab terkait tata kelola teknologi informasi. Kenapa? Karena mereka yang merumuskan instrumen kebijakan kemana arah perkembangan dari organisasi untuk jangka panjang. Ya, ceritanya kan begitu ya tadi. Kemudian untuk pelaksanaannya dia mendelegasikan wewenangnya ke pihak middle level management. Nah, arti dalam istilah mendelegasikan wewenang ini artinya adalah supaya pihak middle management ini mengurusi detail harian, day to day activity-nya seperti apa ya di dalam organisasi itu sendiri. Kebijakannya sudah ada, aturan mainnya, strategi jangka panjangnya sudah ada. Nah, sekarang tinggal pihak middle level management itu mengawal instrumen-instrumen kebijakan tadi supaya betul-betul bisa diterapkan di dalam sebuah organisasi. Ya, makanya di sini grafik visualisasi di sini ya IT governance itu ya maksudnya ya sudut pandangnya ya sudut pandang jangka panjang ya, 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan. Dia memiliki kesadaran bahwa dia invest teknologi informasi itu ya untuk jangka panjang ya. Nah, kemudian dia mendelegasikan ke pihak manajerial. Maka istilahnya ya berubah menjadi manajemen TI. Manajemen TI itu ya operasional harian TI itu seperti apa, pengelolaan hariannya ya. Hal-hal yang sifatnya rutinitas, hal-hal yang sifatnya teknis itu di-handle oleh pihak-pihak di manajemen. Ya, kalau governance itu gambaran umumnya, master plan-nya seperti apa 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tentunya sekali lagi itu butuh instrumen-instrumen kebijakan ya. Butuh pertimbangan-pertimbangan risiko, kemudian pertimbangan-pertimbangan finansial dan lain-lain. Itu semua yang memutuskan adalah pihak top level, dan itu ruang lingkup dari tata kelola TI. Tata kelola TI fokus pada penyelenggaraan dan memanipulasi TI untuk memenuhi kebutuhan bisnis internal dan pelanggan di saat ini dan masa depan.
Jadi ya memang tadi ya ceritanya kan ada pendelegasian wewenang ya dari pihak top level ke middle level, maka ya IT management ini adalah bagian dari IT governance ya. Kalau dibuat diagram Venn itu ya IT governance, kemudian di dalam lingkarannya itu ada IT management ya. Ya ini hanya masalah teknis dan tidak teknis gitu aja ya. Mana yang jangka panjang, mana yang day to day activity, mana yang operasional, mana yang strategis, itu saja ya. Nah, ini lebih detailnya ya. Jadi di sini tata kelola TI fokus pada hal-hal yang bersifat strategis jangka panjang, mencakup di dalamnya prinsip pengelolaan TI, arsitektur infrastruktur TI, analisis kebutuhan aplikasi, serta investasi TI dan prioritisasi. Kalau manajemen TI ya fokus pada troubleshooting ya, troubleshooting hariannya itu kan biasanya semacam itu ya. Intinya adalah ini diistilahkan adalah operational excellence ya. Misalnya kalau ada kendala-kendala yang sifatnya teknis, bukan kendala yang sifatnya administratif, maka dia yang bergerak, dan itu kan munculnya kan muncul harian ya. Ini sangat operasional ya. Manajemen TI fokus pada efisiensi dan efektivitas penyediaan layanan TI internal, lebih fokus pada manajemen operasional layanan TI saat ini, harian kan ya, day to day activity. Tugas dan elemen wewenang dapat diserahkan ke pihak luar organisasi, pihak ketiga misalnya. Adalah saya nggak punya sumber daya untuk manajemen TI, maka diserahkan ke pihak provider misalnya. Ya, misalnya untuk manajemen TI terkait jaringan. Nah, itu bisa-bisa saja semacam itu ya. Itu kan teknis ya. Kemudian untuk tata kelola TI, saya lanjutkan, tugas dan elemen wewenang sangat spesifik pada organisasi terkait dan tidak dapat diserahkan kepada pihak luar organisasi. Tidak bisa outsourcing ya kalau ini ya, pihak orang-orangnya, karena ya sifatnya strategis tadi. Outsourcing kan hanya tahunan ya, mungkin 1 tahunan itu kan bisa berganti orang. Karena ini sifatnya adalah strategis, maka ya yang bertanggung jawab untuk tata kelola TI ini hal-hal tadi ya. Yang pertama itu ya, yang merumuskan di poinnya pertama ini ya orang-orang yang punya kedudukan di top level manajemen. Kalau di level manajemen itu kan bisa diganti tiap tahun outsourcing atau bahkan diserahkan pihak ketiga ya. Kemudian ada ini untuk memperjelas istilah tata kelola saja ya. Tata kelola itu sebenarnya terjemahan yang tidak langsung dari governance ya. Nah, governance sendiri dari kata to govern, artinya siapa memutuskan apa. Jadi tata kelola itu ya yang sering saya sebutkan ya, hubungannya terkait perumusan instrumen kebijakan ya. Saya butuh apa, kemudian harus dieksekusi dalam berapa waktu. Nah, itu corak dari kondisi yang bersifat strategis. Teknisnya nanti diserahkan ke pihak manajemen. Nah, semacam itu ya sederhananya. Ya, ini untuk penekanan, tata kelola TI menentukan dan memprioritaskan apa yang perlu dilakukan. Manajemen TI bagaimana cara menjalankan apa yang telah ditentukan. Ya. Jadi ini lebih ke apanya, ini lebih ke bagaimananya. Strateginya seperti apa, tekniknya seperti apa, taktiknya seperti apa. Nah, itu yang menjalankan itu pihak manajemen TI. Kemudian tujuan dari tata kelola TI itu apa sih?
Sebenarnya ada banyak yang tergantung referensinya. Di sini saya memakai referensi dari Graham Bergen sekali lagi. Ada beberapa kata kunci ya. Di sini adalah yang pertama, tujuannya adalah untuk menuju keselarasan. Ya. Menuju alignment, kesejajaran. Ada yang menerjemahkan keselarasan, ada yang menerjemahkan kesejajaran atau kesesuaian lah ya. Intinya di jalur yang sama. Apa yang harus disejajarkan, yaitu ya tujuan bisnis dan tujuan dari implementasi TI itu sendiri. Ya, prinsipnya kan gini, kalau yang namanya teknologi informasi itu kan produknya kan nggak ada habisnya. Ya, kemarin itu sudah saya singgung juga di materi pertama. Apakah betul? Apakah perlu? Atau gini ya, apakah presensi dengan menggunakan pemindai retina itu bagus? Ya bagus sekali ya. Tapi apakah organisasi kita butuh sampai segitunya atau tidak? Nah itu salah satu contoh kecil ya untuk fenomena terkait tata kelola itu sendiri. Nah untuk memutuskan apakah itu perlu atau tidak perlu kan itu pekerjaan dari top level ya, dari tata kelola. Kalaupun perlu nanti aturan mainnya seperti apa, dari sisi finance-nya seperti apa, kemudian value yang diharapkan dari pengadaan pemindai retina itu kayak gimana. Itu contoh simpel aja ya, yang ekstrim banget misalnya. Sebuah organisasi UB misalnya ya, itu membutuhkan pemindai retina untuk presensi pegawainya misalnya ya. Nah itu kan kalau dari sisi teknologi memang tidak ada yang salah ya, kalau dari sisi teknologinya saja ya, memanfaatkan teknologi yang canggih itu kan ya baik-baik saja. Tetapi apakah itu nanti sesuai dengan tujuan bisnis atau core bisnis dari UB? Apakah itu akan membebani saja? Apakah itu penghamburan atau tidak? Nah itu kan harus dianalisis ya kebutuhannya. Nah siapa yang memutuskan tadi di tata kelola TI kan kuncinya kan who decide what ya. Nah itu kan siapa memutuskan apa. Kalau memang itu iya dibutuhkan ya nanti wah ini bagaimana maintenance-nya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana cara presensinya, bagaimana pengolahan datanya. Nah itu kan diserahkan pada pihak manajemen untuk mengawasi itu semua. Nah, ketika terjadi keselarasan antara aktivitas bisnis dan aktivitas TI, ya, itu diistilahkan dengan strategic alignment. Ya, di sini ya. Strategic alignment artinya ini adalah kondisi di mana aktivitas TI, artinya adalah aktivitas-aktivitas yang ditopang oleh teknologi informasi itu bertujuan untuk mencapai atau memperkuat apa yang dilakukan oleh organisasi, ya, apa yang diaktivitaskan oleh organisasi. Nah, strategic alignment ini merupakan jalan yang bisa ditempuh oleh organisasi untuk mendapatkan ya keuntungan bisnis yang ditentukan melalui investasi teknologi informasi. Jadi, bagaimana mendapatkan keuntungan bisnis melalui investasi TI. Ya. Nah, tapi kan untuk mencapai ke sini ini kan butuh yang namanya proses, ya. Nah, proses inilah yang harus dikawal oleh tata kelola TI dari awal sampai akhir. Maksudnya akhir itu ya betul-betul terdeteksi bahwa ada keuntungan yang bisa diambil dari investasi TI itu tadi. Ya, implementasi atau investasi. Ya.
Implementasi kan pasti ya nggak murah ya, membutuhkan anggaran atau biaya. Nah itu namanya invest. Butuh dipelihara, butuh di troubleshooting, butuh diadakan, butuh dibeli. Nah itu kan investasi, ya investasi yang dilakukan oleh organisasi. Dan seperti yang kemarin juga sudah kami singgung ya, investasi itu kan berarti kan ada corak untuk berpikir jangka panjang. Bukan hanya sekedar beli gitu saja ya. Baik, kemudian ada beberapa aspek yang perlu kita perhitungkan ketika melakukan tata kelola teknologi informasi, dan ini akan menjadi bahasan ya untuk setiap materinya nanti. Jadi begini, awal mula kenapa kok kita butuh tata kelola teknologi informasi itu ada di sini ya. Jadi ada manfaat yang diinginkan oleh pihak-pihak yang ada kaitannya dengan organisasi. Di situ ya kita sebut stakeholder gitu saja ya. Artinya ada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin mencapai sesuatu, ada manfaat yang diharapkan dari implementasi TI itu tadi. Nah, kemudian dari manfaat yang sudah terdeteksi tadi, maka kita perlu melakukan yang namanya penyelarasan ya tadi ya, penjajaran, memastikan kesesuaian antara apa yang dilakukan oleh organisasi itu bisa ditopang dengan pengadaan atau implementasi teknologi informasi. Misalnya misinya adalah memberikan layanan yang cepat misalnya. Nah itu nanti didetilkan memberi layanan cepat bisa ditopang dengan TI misalnya dengan sistem informasi tertentu. Nah itu bagaimana cara pembuatan sistem informasinya, bagaimana pengadaannya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang diserai pekerjaan itu untuk mengembangkan, siapa yang mengolah datanya, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana keamanannya, bagaimana risikonya kalau itu tidak jalan misalnya. Itu dipikirkan semacam itu ya. Kemudian ada setelah itu diselaraskan ya, ini ya, maka ada output ya berupa manfaat yang bisa dideteksi oleh organisasi. Bagaimana sih cara atau bagaimana dampak dari implementasi dari TI itu sendiri. Kemudian atau bentuknya seperti apa ya yang diharapkan dari pemanfaatan TI. Kemudian ada juga risk management ya. Di situ juga kita perlu memperhitungkan risiko yang kemungkinan bisa muncul ya selama pemanfaatan atau implementasi TI untuk mencapai target bisnis itu tadi. Lalu kita perlu juga yang namanya performance measurement ya, pengukuran kinerja. Ini sarana pembuktian kalau ini ya, untuk proving apakah betul itu punya dampak yang positif atau tidak. Jadi lengkap ya di sini instrumen tata kelolanya ya, mulai dari pendeteksian kebutuhan dari stakeholder, visi misi biasanya, visi misi dari organisasi itu seperti apa maunya, kemudian diselaraskan dengan tujuan dari implementasi TI itu tadi. Jangan sampai visi misinya maunya ke arah A tapi implementasi TI-nya arahnya ke arah C. Nah itu kan ya yang rugi ya organisasinya, nanti ada penghamburan atau investasi yang sia-sia tadi. Kemudian ada IT value delivery. Ini seperti apa sih bentuk yang diharapkan dari output implementasi TI itu sendiri ya. Macam-macam ya, bisa macam-macam. Itu bisa diturunkan dari kebutuhan dari stakeholder tadi. Ada indikasi-indikasi apa yang seharusnya dikeluarkan atau dihasilkan oleh produk-produk TI yang nanti akan diimplementasikan. Apakah berdampak langsung atau melalui proses tertentu ya. Kan kaitannya gini dengan tangible dan intangible tadi ya. Misalnya penghematan kertas misalnya, itu kan
untuk mengetahui dampaknya kan tidak bisa secara langsung ya, delivery manfaatnya ya. Itu kan harus ada perhitungan, oh selama ini kita menghabiskan kertas sekian. Setelah ada sistem informasi ini, pembelian kertas berkurang. Kita telah menghemat 50%. 50% dari apa? 50% dari anggaran yang biasanya dikeluarkan untuk membeli kertas. Taruhlah misalnya angka 100 juta per tahun. Nah itu kan butuh dikonversi ke berbagai macam satuan dulu ya. Nah itu delivery-nya itu nanti bisa berupa statement ya, misalnya ada pemangkasan anggaran untuk pembelian kertas sebanyak 50%. Nah itu indikator-indikator semacam itu yang harus ditentukan ya. Itu baru satu contoh kecil ya, kan pasti kompleks ya, maksudnya di dalam sebuah implementasi TI itu kan tidak hanya sesederhana itu saja ya, ada banyak hal. Kemudian risk management, ya kita perlu mengatur lah bagaimana sih supaya risiko itu seminimal mungkin muncul. Lalu performance measurement itu yang ya kita bisa melalui mekanisme evaluasi atau mungkin audit ya. Itu wajib ada. Ya untuk membuktikan lingkaran ini ya kan, itu kan endingnya kan ya di sini ya. Apakah betul tata kelola itu berjalan dengan bagus, punya dampak yang positif. Nah ini yang lingkaran yang kotak yang besar ini, IT Resource Management ini ya, secara tidak langsung kita butuh tahu keadaan sumber daya TI yang dimiliki organisasi saat itu seperti apa. Ya, IT resource itu ya hal-hal yang ada kaitannya dengan teknologi informasi ya, baik teknologi, baik people-nya maupun prosesnya maupun teknologinya itu sendiri. Oke, di situ kalau disederhanakan ya gambar tadi, tata kelola TI fokus pada bagaimana mengoptimalkan sumber daya TI yang dimiliki saat ini ya, yang saat itu dimiliki oleh organisasi itu, supaya jelas ya bagaimana sih sinergisitas atau keselarasan tadi ya antara TI dan bisnis, itu strategic alignment. Kemudian mengimplementasikan strategi TI sehingga manfaat dari investasi TI itu benar-benar dapat dirasakan oleh organisasi. Ini yang dimaksud dengan IT value delivery tadi. Kemudian mengatasi atau meminimalisir risiko ya, bukan menghindari ya. Istilahnya itu kemarin di materi pertama kalau tidak salah kita tahu kalau ada risiko itu, tetapi kita dan kita tidak menghindarinya, tetapi kita punya plan lain untuk switch ya, untuk berganti. Kalau ini terjadi maka kita akan berganti dengan ini, bukan menghindari atau menghilangkan secara 100% risiko-risiko yang ada. Kemudian yang keempat adalah mengawasi, mengevaluasi atau mungkin mengaudit hasil dari proses dan strategi TI yang telah dijalankan. Ini tadi ya sebagai anchor tadi ya, untuk menentukan atau jangkar ya, untuk menentukan apakah betul TI itu bisa berdampak baik ke organisasi atau tidak. Oke, ini penjelasan tiap kotak tadi ya. Strategic alignment memastikan TI dan bisnis saling terkait, sinergis, infrastrukturnya, prosesnya ya. Ini nanti ada bahasan sendiri ya untuk bagaimana sih cara menyelaraskan. Ada berbagai macam teknik ya untuk melakukan ini. Kemudian value delivery, memastikan TI mampu merealisasikan manfaat TI yang dijanjikan ya. Jadi tadi indikatornya apa kalau ini dikatakan sukses misalnya. Risk management, manajemen risiko ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, intinya meminimalkan risiko
kemudian performance management, sarana pembuktian ya, unjuk kerja atau kinerja dari TI. Apakah betul dia mensupport bisnis atau tidak? Jangan-jangan malah membebani tiap bulan bayar pihak ketiga terkait jaringan internet, ternyata ya tidak malah minus misalnya. Nah itu bukti bahwa investasi TI yang dilakukan gagal atau belum terlihat keuntungannya. Ya, resource management memastikan pengelolaan sumber daya TI perusahaan atau organisasi ya itu efektif dan efisien. Ya kan pasti ada resource, itu nggak hanya itu ya teknologi saja seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga bisa people-nya, ya orang-orangnya, instrumen kebijakannya itu perlu di-update atau tidak, ya. Apakah orang-orangnya itu perlu pelatihan atau tidak? Nah itu resource itu di situ. IT resource itu nggak hanya teknologinya, nggak hanya hardware, software saja, ya. Oke, ini ada beberapa contoh saja ya. Ini mungkin kalau rasa ingin tahu Anda tinggi, silahkan dicari tahu ya, seperti apa sih bentuk-bentuk dari kerangka kerja ini ya. Ya mungkin nanti kita di perkuliahan ini paling tidak kita membahas ini ya, maturity dan ini COVID itu nanti sedikit kita bahas itu ya. Kalau di management of value ya nanti kalau bisa nanti saya contohkan beberapa ya. Kalau ini sudah ada di mata kuliah manajemen layanan TI ya. Kalau di Filkom ini materinya menggunakan ITIL. Kemudian risk management nanti ada kerangka kerjanya, bukan kerangka kerja ya, tapi tahapan umum ya, nanti akan saya sampaikan. Prinsipnya kurang lebih akan sama dengan yang lain, cuman nanti yang membedakan adalah antar kerangka kerja ini adalah aspek yang difokuskan ada di mana sih ya. Apakah dia ada di aspek finansialnya, apakah dia ada di aspek security teknisnya atau yang lain. Nah itu yang membedakan beberapa kerangka kerja ini. Ya itu mungkin terkait kerangka kerja. Nanti sekali lagi kalau Anda rasa ingin tahunya tinggi, silahkan sambil dicari tahu terlebih dahulu seperti apa sih bentuknya. Intinya adalah mereka adalah standarisasi ya. Standarisasi ini loh cara melakukan analisis value yang benar itu seperti ini. Cara melakukan IT resource management yang benar, yang bukan yang benar ya, yang ideal ya. Yang kebanyakan dilakukan oleh organisasi besar, kemudian diberi merek ITIL, PMBOK, BRINCE, dan lain-lain. Seperti apa sih umumnya risk management itu dilakukan di bidang TI ya tentunya ya, untuk tata kelola TI. Kemudian bagaimana sih penyelarasan strategis di dalam sebuah organisasi supaya bisnis dan TI itu berjalannya bisa searah. Nah itu juga ada kerangka kerjanya, COVID misalnya. Hanya untuk panduan saja itu ya. Secara itu bukan teori ya, bukan knowledge ya. Tapi itu best practice, yang kumpulan dari best practice. Best practice itu adalah aktivitas-aktivitas atau cara-cara yang dilakukan oleh banyak pihak dan itu terbukti bisa memberikan dampak yang positif ya bagi organisasi. Tergantung kasusnya ya. Misalnya terkait IT strategic alignment, banyak nih orang-orang yang melakukan tahapan A misalnya. Nah kemudian tahapan A itu dikumpulkan ya, seperti dielaborasi, didetilkan dengan banyak pihak yang juga sama-sama melakukan tahapan A itu, kemudian dibandel, diberi nama COVID. Ya, disepakati, ada kesepakatan bersama. Tetapi itu bukan, kalau dari si akademis, itu bukan teori. Ya.
Itu bukan teori, itu best practice tadi ya, itu berbeda dengan teori. Karena tidak bisa digeneralisasi bahwa semua organisasi kalau pakai itu pasti dampaknya bagus, enggak ya. Sekali lagi itu hanya best practice yang kemungkinan bisa memandu kita untuk belajar. Makanya biasanya di dalam kerangka kerja itu ya ada fleksibilitas ya. Ada fleksibilitas. Kalau sudah teori, sudah standarisasi itu kan enggak bisa ditawar-tawar lagi. Tetapi kalau semacam best practice itu kan ada bagian-bagian yang mungkin kalau diterapkan di organisasi tertentu itu dampaknya memang bagus atau bahkan lebih bagus lagi ya. Tapi juga ada kemungkinan kalau diterapkan di organisasi yang lain itu juga nggak menghasilkan apa-apa. Makanya namanya best practice. Baik, untuk materi ini saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.